Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini begitu banyak nikmat egana nyamangan nalaki Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin merasakan nikmatnya kesehatan seperti yang kita rasakan saat ini, berjalan, makan dan lain sebagainya. Tapi hari ini nikmat kesehatannya telah dicabut oleh Allah. Maka banyak saudara-saudara kita yang hari ini jangankan berjalan, bernapas saja susah Pak, mesti dibantu dengan selang pernapasan di rumah sakit. Kemudian betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin merasakan nikmatnya hidup seperti yang kita rasakan saat ini, namun hari ini nikmat hidupnya telah dicabut oleh Allah. Maka banyak saudara-saudara kita yang hari ini telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat ini. Dan seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmatku, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakri, laita anni laqitu ikhwana." Seandainya saya bertemu dengan saudara-saudara saya. Dia ulangi 2 kali, "Laita anni laqitu ikhwana, fa inna uhibbuhum." Sungguhnya saya sangat mencintainya. Faqala Abu Bakri, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka." Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Terus siapa saudara Rasulullah yang sangat dia cintai? Ikhwanil ladina lam yarawni wa tasadduqi wa tasaddaquni wa habuni. yakni mereka yang tidak hidup bersamaku tapi membenarkanku, bahkan mereka mencintaiku. Olehnya itu Pak, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah, khususnya di hari Jumat ini. Man shalla alaihi wahidun sallallahu alaihi asharan. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ringan di lisan, tapi manfaatnya sangat besar kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kelak menjadi saudara-saudara Rasulullah yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di dunia ini, mau itu ulama, ustaz, kiai, pejabat, masyarakat, polisi dan lain sebagainya, pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa dalam hidupnya. Jadi tidak ada yang mampu menjamin dirinya Pak, hidup di dunia ini tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Tapi sebaik-baik kita yang beriman adalah ketika melakukan kesalahan atau maksiat, segera kembali bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu berdosa, mempunyai dosa. Tapi sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang selalu bertobat dan segera memperbaiki dirinya. Jadi tobat di sini Pak berarti suatu kemaksiatan, perbuatan dosa menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan haram untuk kita tunda-tunda. Jadi ketika kita melakukan dosa Pak, akungka dosata, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman taba min ba'di dzulmihi fa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat setelah dia melakukan kesalahan atau dosa,
maka Allah akan mengampuninya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat seperti apa Pak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yang kita harus ketahui bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai sekalian orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Ada 4 Pak persyaratan yang dinamakan taubatan nasuha. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan takut akan azab dari dosa atau maksiat yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menyesali, menangisi segala bentuk maksiat yang pernah kita kerjakan dan bertekad untuk meninggalkan segala bentuk maksiat yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga Pak, apabila dosa itu kepada Allah, maka hanya cukup dengan memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika dosa itu kepada sesama manusia, maka tidak cukup dengan beristighfar saja, tapi mesti kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita tempati berbuat salah. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita bertobat sebelum 4 hal Pak. Yang pertama, hendaknya kita bertobat sebelum matahari muncul dari barat. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bertobat sebelum munculnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bertobat sebelum munculnya binatang yang muncul dari dalam bumi yang mampu bercakap atau berbicara. Kemudian terakhir, hendaknya kita bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargiru. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa setiap hambanya sebelum ajalnya sampai di kerongkongan. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, betapa sayangnya Allah sama kita. Betapa cintanya Allah sama kita. Betapa rindunya Allah sama kita. Begitu banyak dosa kita, segunung dosa kita, sebanyak kuil di lautan dosa kita. Tapi ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun terkadang kita Pak yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu sombong dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Padahal Allah senang Pak. Allah senang, cinta dengan orang-orang yang selalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Allah tidak hanya mengampuni kita Pak, tapi ketika kita bertobat, maka Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan tiada orang yang bertobat, maka kejahatannya, maka dosa-dosanya akan digantikan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Pak, jangan sekali-kali kita menunda-nunda tobat. Ada tunda-tunda tobat Pak. Karena tidak ada jaminan kita masih bisa esok masih hidup. Tidak ada jaminan Pak. Bahkan tidak ada jaminan kita pulang, kita keluar dari masjid ini, kita bisa selamat sampai di rumah. Tidak ada yang bisa menjamin Pak. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajalukum wala yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Setiap manusia ada batasnya atau ajalnya. Ketika sampai waktunya, maka dia tidak akan mampu menundanya dan tidak akan mampu mempercepatnya. Lihat Pak, betapa banyak orang yang telah meninggal yang ingin kembali ke dunia untuk bertobat, tapi Allah boleh buat Pak. Allah sudah terlambat. Rabbana abasirna wa sami'na warji'na na'mal shalihan inna mumkinun. Ya Allah, uitani wang kalingan ya Allah. Pale sudah pema kilinoe untuk apa? Untuk beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua sudah terlambat Pak. Ingat, kematian tidak akan pernah menunggu kapan kita tobat. Kematian tidak akan pernah menunggu kapan kita hijrah. Tapi mari jadikan tobat kita, jadikan hijrah kita yang senantiasa menanti atau menunggu kedatangan kematian kita. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berlama-lama dengan maksiat, Pak, akan mengakibatkan keimanan mereka menurun, Pak. Karena iman itu akan meningkat ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menurun ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita bermaksiat kepada Allah menjadikan kita ketagihan dengan maksiat atau dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita tidak mau meninggalkan dosa-dosa itu karena setan menjadikan terasa indah dosa yang kita lakukan. Fa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa huwa waliyuhumul yawm wa lahum azabun alim. Dan ketika setan menjadikan terasa indah maksiat atau dosa-dosa yang mereka kerjakan, dan pada hari ini setan menjadi pemimpin mereka, dan kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Olehnya itu, Pak, mari kita lihat fenomena sekarang. Begitu banyak orang pejabat terjerat kasus korupsi, bandar narkoba, bahkan pembunuhan. Apa yang kurang dari mereka, Pak? Hartanya banyak, pangkatnya tinggi. Apa Pak yang kurang? Dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jauh dari mengingat Allah, maka akan disempitkan hidupnya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang jauh dari mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Pak, pada hari ini begitu banyak cobaan yang menimpa institusi Polri, Pak. Dan hari ini kami berdiri di sini menggunakan seragam kebanggaan kami, hanya ingin menyampaikan bahwa dari 430.000 polisi masih banyak, Pak, polisi-polisi yang baik. Olehnya itu saya berpesan, jadilah polisi yang baik. Kuntum khairal ummat, kalian adalah manusia terbaik. Kalian adalah polisi terbaik. Kalian terbaik bukan karena pangkatmu, kalian terbaik bukan karena jabatanmu, bukan karena seragammu. Kuntum khairal ummat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kau mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Olehnya itu, yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya seragam, pakailah untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Sebab ketika seragammu, pangkatmu kau pakai untuk beramal ma'ruf nahi munkar, faulaika humul muflihun, maka kamulah orang-orang yang beruntung. Karena orang yang rugi pernah hidup, pernah berseragam, pernah berpangkat, tapi tak pernah digunakan dalam jalan Allah, tak pernah digunakan mengajak kepada kebaikan, maka tak ada bedanya ia dengan Qarun, dengan Namrud, dengan Fir'aun laknatullah, yang hanya akan menjadi sampah dunia yang kelak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatillah tuqarribu minallahi wa hiya waliyah. Setiap nikmat yang tak mampu mendekatkan kepada Allah, tak mampu mengingatkan kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi malapetaka buat kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Pak, kita yang masih hidup jangan pernah merasa aman, Pak. Jangan pernah merasa aman dari namanya fitnah. Jangan pernah merasa aman dari namanya dosa dan maksiat yang ada di depan mata. Jangan kita anggap diri kita sudah ahli tahajud, ahli salat, kemudian kita merasa aman dengan dosa. Jangan, Pak, karena betapa banyak ulama, betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah ahli ibadah, tapi di ujung kehidupannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa paling soleh, jangan kita merasa paling benar, karena kita tidak tahu seperti apa Allah akan mengakhiri hidup kita. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung dari akhirnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Pak, ingat, jangan pernah menunda-nunda tobat. Karena bisa jadi
selama ini kita selalu ditimpa berbagai macam masalah, berbagai macam musibah. Karena apa? Disebabkan karena dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Ma asabaka min hasanati fa minallah wa man asabaka min sayyi'ati fa min nafsik. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan itu berasal dari Allah, dan barang siapa yang tertimpa musibah atau bencana itu karena dosa atau kesalahan mereka selama ini. Olehnya itu Pak, hidup ini tidak sebentar Pak. Ingat Pak, sehebat apapun kita, sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kita terbang, sedalam apapun kita menyelam, tetap Pak, ujung dari perjalanan kehidupan kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian tidak memandang Pak tempat, kematian tidak memandang umur, mau atau waktu Pak, namun malologi. Ketika kematian itu akan datang, pasti juga kita akan mati. Kematian tidak akan memandang pejabat, namun masyarakat Pak. Ketika waktunya datang, maka kita juga akan mati. Olehnya itu Pak, yang masih sering bertengkar dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, sudahlah Pak, tidak lama kehidupan ini. Yang masih sering bermaksiat, sudah Pak, sudah. Yang masih sering mengganggu istrinya orang, sudah Pak. Ingat, sesuatu itu indah ketika kita belum merasakannya, ketika kita belum memilikinya, dan akan terasa biasa, bahkan akan menjadi penyesalan ketika kita sudah memilikinya. Karena kenapa? Karena kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiada lain kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik. Ya Allah, berikanlah rasa takut kepada kami, sesuatu yang bisa menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa taat kepadamu, sesuatu yang bisa menuntun kami menuju kepada surgamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa yakin kepadamu, sesuatu yang bisa membuat kami tabah dan sabar dalam menjalani berbagai macam ujian yang Engkau berikan di dunia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Olehnya itu ya Allah, ketika orang tua kami masih hidup ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, bahagiakan mereka. Namun ketika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Tempatkanlah dia di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan tatapan orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan senyuman orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan nasihat-nasihat orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan bau badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan kami rindu ya Allah dengan air mata kedua orang tua kami ya Allah. Olehnya itu ya Allah, ampunilah dosa dan kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana jazakumullahu khairan. Tsumma aqimus shalah.